Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan saya di Jamal CS Channel. Hari ini saya kedatangan lagi amplifier TOA seperti yang kemarin, tipenya ZA2240. Kata si pemiliknya, gejalanya mati total. Nah, langsung saja kita coba. Oke, ternyata benar ya, lampu indikatornya tidak menyala sama sekali, alias padam. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, LED indikatornya yang harusnya menyala warna hijau ini tidak menyala sama sekali. Oke, teman-teman semuanya, langsung saja kita bongkar amplifier ini untuk kita lakukan pengecekan poin-poin yang harus kita lakukan. Nah, teman-teman jangan di skip ya. Ini nanti saya akan contohkan kepada teman-teman semuanya bagaimana tahapan pengetesan amplifier TOA ZA220 yang kondisinya mati total. Oke, jadi pertama-tama yang harus teman-teman lihat adalah sekring yang ada di bagian belakang. Nah, bagian sini itu teman-teman cek sekringnya apakah gosong atau putus. Oke, di sini teman-teman bisa melihatnya, ternyata sekringnya gosong alias putus ya. Teman-teman bisa lihat sekringnya. Oke, setelah kita lakukan pengecekan sekring, kemudian kita cek dioda kiproknya, dioda bridge output dari trafo matching, apakah di sini menunjukkan korsleting atau tidak. Oke, di sini kita bolak-balik. Nah, di sini ternyata short ya. Ini diodanya, dioda kiprok atau dioda bridge-nya short. Oke, langsung kemudian pengukuran kedua di output diodanya juga short. Di output dioda kiproknya juga short. Nah, itu kalau berbunyi dit berarti short ya. Main plusnya short. Kemudian selanjutnya kita lakukan pengecekan output dari trafo. Output trafonya apakah penyebab short itu karena bisa juga trafo yang short, bisa juga dari dioda bridge tadi yang short. Nah, caranya dengan melepas kabel output yang menuju ke dioda kiprok seperti yang tampak pada video. Kita lepas dua buah kabelnya untuk nanti kita cek apakah outnya normal atau tidak. Oke, jadi teman-teman semuanya, ini karena lokasinya di pasar jadi suaranya cukup berisik sekali ya. Sebelum kita cek, kita perbaiki dulu sekringnya. Jika teman-teman tidak punya pengganti sekring, teman-teman bisa lakukan cara seperti ini. Teman-teman ambil kabel, seutas kabel, kemudian disolderkan ke sisi sekringnya. Teman-teman simak aja videonya bagaimana caranya untuk menyambung sekring tadi yang sudah kosong agar bisa dipakai kembali. Oke, ini saya ambil kabel berserabut tentunya. Kita ambil sebagian, sekitar 4 helai kabel. Kemudian kita solder di bagian pinggirnya. Nah, solder seperti ini ya. Ini jika teman-teman tidak punya penggantinya. Kalau memang teman-teman punya penggantinya, baiknya diganti aja dengan yang baru.
Jika tidak punya sekring atau toko spare partnya jauh, teman-teman bisa melakukan cara seperti ini. Oke, sekring sudah jadi. Oke. Selanjutnya kita pasang sekring yang sudah kita perbaiki tadi. Kita pasang. Setelah kita pasang seperti ini dan out trafo tadi sudah kita lepas, kemudian kita cek apakah masih konslet, apakah sekringnya masih putus atau tidak. Ini posisi di volt AC harusnya, volt AC. Oke. AC tegangan output trafo donat. Tertulis di bodinya outputnya ini 25 volt atau kadang 27,5 volt. Kita akan lihat berapa tegangan yang keluar dari trafo ini, apakah normal ataukah short. Oke teman-teman, perhatikan saja di avometernya apakah menunjukkan nilai tegangan. Oke, keluar tegangannya 25 volt AC. Volt AC, oke. Berarti trafo donatnya dalam kondisi normal alias tidak ada kerusakan. Oke, selanjutnya kita lepas kit atau modul dioda kiprok. Sebelum melepasnya kita cabut semua soket-soketnya. Jadi kerusakannya seperti amplifier kemarin yang kita servis. Gejalanya sama dan kerusakannya pun sepertinya sama di dioda kiproknya yang short. Ini nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman semuanya yang tidak punya dioda kiprok atau toko spare partnya jauh dan masjidnya harus segera berbunyi karena amplifiernya rusak. Nah, teman-teman simak aja videonya sampai selesai, nanti akan saya tunjukkan bagaimana triknya untuk mengganti dioda bridge ini jika kita tidak punya penggantinya. Nah, teman-teman simak aja, nanti saya akan tunjukkan triknya. Oke, di sini ada dua buah dioda, satu dioda untuk aki dan satu dioda untuk trafo donat tadi. Sebelum kita lepas, kita pastikan dulu. Nah, ini benar konslet ya. Ini benar-benar konslet dioda kiproknya. Nah, kalau berbunyi seperti ini berarti short. Ini short. 3 kaki ini yang short, yang satu ini masih normal, yang short ada 3 kaki. Oke, selanjutnya teman-teman kita solder aja untuk melepas dioda kiprok ini. Sebelum melepasnya teman-teman solder dahulu, dikasih timah terlebih dahulu, dikasih timah yang baru agar apa? Agar memudahkan kita pada saat melepas atau menyedot timahnya. Usahakan punya solder 60 watt, jangan pakai yang 40 watt, saya jamin akan kesulitan untuk membuka solderan di kaki kiprok ini. Ini sudah berhasil kita lepas timahnya, tinggal kita cabut. Oke, untuk memastikan kembali apakah short, kita ukur kembali teman-teman.
Jangan bosan-bosan untuk mengukurnya, untuk memastikan dengan tepat apakah benar-benar rusak. Nah, teman-teman bisa lihat ternyata benar-benar short ya, short, diodanya short. Nah, kalau sudah begini harus diganti. Oke, 35 ampere dioda bridge. Kalau sini sudah rusak. Nah, nanti ini akan kita lepas ya, dioda sebelahnya akan kita lepas dan kita pasang di tempat yang tadi rusak. Nah, karena dioda kiprok yang sebelahnya itu tidak terpakai karena ini di masjid ya posisinya. Jadi untuk pemakaian aki itu tidak pernah dipakai. Jadi dioda ini tidak berfungsi sebenarnya. Dioda ini berfungsi kalau kita tidak pakai listrik, akan tetapi kita pakai aki 12 volt atau 24 volt. Ini kita lepas saja untuk menggantikan dioda kiprok yang tadi short. Nah, teman-teman, ini adalah triknya atau tipsnya buat teman-teman yang kesulitan mencari dioda kiprok yang bagus, atau karena mungkin buru-buru agar masjidnya cepat bisa berbunyi kembali speakernya. Nah, cara seperti ini teman-teman bisa lakukan dengan cara memindahkan dioda kiprok yang sebelahnya itu. Karena sebenarnya dioda ini tidak berfungsi ya, ini berfungsi kalau kita tidak pakai listrik, artinya kita pakai aki. Oke, kita lepas sama ya, 35 ampere kita lepas dan kita ukur kembali, kita lihat perbandingannya dengan yang rusak tadi. Nah, di sini teman-teman sekalian bisa belajar cara mengukur dioda bridge. Nah, cari kutub positif. Di sini harus probe hitam itu di positif, di kaki plus kiprok harusnya begini nilainya, tidak short ya. Kita bandingkan dengan yang rusak tadi. Nah, short kan, yang rusak seperti itu. Kalau yang normal seperti ini. Kalau nanti probe-nya kita balik, nah seperti ini harusnya tidak menunjukkan nilai. Nah, ini artinya dioda masih normal. Kemudian kita cek di kaki main, probe merah di kaki main normal, keluar nilainya. Kalau kita balik tidak keluar, itu artinya normal ya. Oke, jadi dioda yang sebelah tadi kita akan pakai untuk menggantikan dioda yang rusak. Sekalian kita buang aja kapasitor ini. Karena apa? Jika ada kerusakan sedikit pada kapasitor milar ini, itu akan mengakibatkan dioda kiprok ataupun trafonya cepat panas. Fungsi dari fungsi dari kapasitor tadi adalah sebagai filter atau sebagai apa ya, penghalus tegangan, untuk menghilangkan riak pada tegangan output pada saat dinyalakan. Jadi kita buang aja kapasitor tadi, dan ini tidak akan terjadi masalah ya teman-teman, jangan khawatir, tidak ada masalah jika kita membuang kapasitor tadi. Oke, kita pasang dioda kiprok yang sebelah tadi ke PCB atau ke bagian kiprok yang rusak. Jadi nanti yang sebelah itu tidak usah kita pakai diodanya, dibuang aja, yang rusak kita buang. Kita solder kembali. Usahakan pakai solder 60 watt atau solder yang cukup panas. Ini saya pakai solder station 60 watt yang bisa diatur derajatnya, jadi panas sekali.
memudahkan kita untuk melakukan penyolderan pada area yang besar seperti ini. Oke, sudah selesai kita solder. Agak miring, tapi tidak masalah ya. Kita coba luruskan. Namun agak susah, ini harus melepas lagi. Oke, langsung saja kita pasang. Biarpun miring tidak ada masalah, kita langsung baut aja di pendinginnya. Jadi dioda kiprok yang sebelah itu tidak kita pasang dioda lagi ya, karena yang tadi sudah rusak. Jadi ini adalah tip atau trik jika teman-teman kesulitan mencari dioda kiprok atau buru-buru untuk mengganti dioda kiprok yang rusak tadi. Nah, itu yang rusak tidak perlu kita pasang karena tidak atau jarang sekali dipakai ya. Jarang sekali dipakai untuk membunyikan amplifier ini menggunakan aki. Jadi cukup seperti ini. Oke, selesai. Kita pasang kembali pendingin dioda kiprok ini ke sesisnya. Kebalik atau enggak ini yang penting tidak menyentuh bagian PCB. Oke, simak terus prosesnya agar teman-teman bisa memperbaiki sendiri amplifier tua ZA2240 seperti ini. Buat teman-teman yang mungkin berkecimpung di dunia audio atau menjadi operator audio di masjid teman-teman. Oke, setelah selesai kita pasang kembali soket-soketnya yang tadi kita lepas. Ini soket output dari dioda bridge atau dioda kiprok. Agak kesulitan karena sebenarnya ini terbalik posisinya. Jadi soketnya berubah menjadi di bagian bawah. Selanjutnya, nah, soket ini tidak perlu kita pakai ya, ini untuk aki. Kita tali aja seperti ini, tidak usah kita pasang karena juga tidak ada gunanya kita pasang. Kemudian soket untuk menyuplai tegangan driver powernya. Kemudian ini output dari trafo donat kita pasang. Ini bolak-balik nggak masalah ya karena AC.
Oke, seperti itu. Setelah selesai dipasang semua soket-soketnya, sekarang kita akan coba amplifier ini apakah sudah menyala indikator powernya. Oke, kita colokkan, teman-teman lihat indikator di powernya. Nah, lihat indikatornya sudah menyala hijau. Oke, ini artinya amplifier sudah normal. Tinggal kita pasang di masjidnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat karena kipasnya ini masih ori ya, masih ada sensor suhunya. Kita akan rubah sekalian agar bisa menyala terus. Karena ini kondisinya tidak panas, jadi kipasnya berhenti atau tidak berputar. Sebelum kita lakukan modifikasi, kita cabut dulu colokannya. Tinggal teman-teman lepas di kabel hitam pada soket kipas, kemudian kita solder kabel yang sudah kita kupas. Kemudian di kaki sensornya di sebelah kiri, teman-teman perhatikan videonya di sebelah kiri. Nah, disitu kita solder, kemudian kabel hitam ini kita solder di kaki sensor suhu tersebut di bagian kiri. Nah, seperti itu. Kalau kita modif seperti ini, nanti kipas angin Toa ZA2240 ini akan menyala terus biar aman. Oke, kita coba apakah menyala kipas anginnya atau berputar ya. Teman perhatikan, nah kipas anginnya sudah berputar. Kalau tadi sebelum kita modif dia tidak berputar ya, karena suhunya masih dingin. Nah, di sini teman-teman bisa lihat meskipun dalam kondisi dingin, kipas ini akan berputar terus. Oke, saya rasa cukup sekian proses memperbaiki amplifier Toa ZA2240 kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat video ini buat teman-teman semuanya, subscriber Jamal CS. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan teman-teman subscribe ya, agar nantinya tidak ketinggalan jikalau saya mengupload video-video terbaru seputar perbaikan amplifier, perbaikan televisi, dan juga audio masjid tentunya. Oke, dari saya cukup sekian. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.